Bu Aurel, seseorang memanggilku dari arah kejauhan. Dia adalah sekretarisku, Irlan. Kami sudah bubaran kerja, namun ia masih tertinggal di belakang. Lalu ia memanggilku. Untuk apa? Tubuh ini memutar 180 derajat. Ya, Irlan, jawabku balik. Ia mendekat dengan tatapan tak konsisten. Bu, saya mau ajak ibu ke suatu tempat. Boleh? Pintanya ragu-ragu. Boleh, jawabku setelah menoleh arloji. Alis ini meninggi dua-duanya. Sekretarisku ingin mengajakku kemana? Mari, Bu. Ia mempersilahkan aku untuk berjalan. Lalu ia menyuruhku mengikuti mobilnya dari arah belakang. Tak lama kami sampai di sebuah taman. Dia membawaku ke taman dekat danau. Aku pun duduk santai, lalu mulai membuka obrolan kembali. Ada apa? Tanyaku lagi setelah ia duduk di sampingku. Ini kali pertamanya Irlan mengajakku keluar, jalan dan nongkrong di taman. Ini Bu, ini buat Bu Aurel. Irlan memberikanku sebuah bentukan kertas tebal yang tak asing, yang baru saja ia rogoh dari tasnya. Aku menampannya. Apa ini? Tanyaku sambil melirik matanya. Dia hanya mengangguk dan tersenyum. Lesung pipinya melekuk manis. Kepala ini mulai rileks menunduk dan melihat apa yang Irlan berikan. Tek! Surat undangan pernikahan. Aku kaget. Netra ini melongok lalu menatap Irlan yang hanya menunduk. Iya, Bu. Itu surat undangan dari saya. Saya akan menikah. Makin kaget saja saat Irlan bilang kalau ia akan menikah. Tak ada angin, tak ada hujan. Aku tak pernah melihat ia dekat dengan wanita. Tapi kini dia bilang akan menikah. Ku hela nafas. Beneran? Aku memastikan. Ia mengangguk. Nafasku mengembus pelan. Entah mengapa sosok Irlan membuatku merasa kalau aku nyaman ada di dekatnya. Tapi kini dia akan menjadi milik orang lain. Lalu ia meraih surat undangan itu dari telapak tanganku. Jelas aku bingung, Bu, ujarnya setelah meraih surat undangan yang bertuliskan nama kedua mempelai, Hana dan Irlan. Ya, calon istri Irlan bernama Hana. Dalam surat undangan itu pun dibubuhi foto kedua mempelai, gadis yang amat asing dan tak ku kenal sama sekali. Kenapa kamu kasih saya surat undangan jauh-jauh di sini? Tadi juga bisa kan di kantor, ujarku lagi. Sedikit ada rasa cemburu melanda hati. Jujur, Irlan itu adalah pria baik, sopan, pintar dan juga penuh perhatian. Tapi dia bukan tipikal pria yang lancang. Bu Aurel, ini juga adalah surat pengunduran diri saya. Dek, surat pengunduran diri? Aku makin shock. Dia mau resign dan pergi. Loh, kenapa kamu mau mengundurkan diri? Apa disuruh calon istri kamu? Kamu mau pindah keluar kota? Selidikku. Jauh di lubuk hati ini ada debaran-debaran aneh yang menginginkan Irlan sebaiknya tak usah pergi. Tapi belum dominan. Ia malah diam. Kamu kalau menikah ya menikah saja. Tapi apa harus resign seperti ini? Jujur aku belum ingin Irlan pergi. Air mata malah membendung ketakutan. Apa Irlan melihatnya? Wanita itu, aku gak kenal. Kalian udah hubungan lama. Dan kamu gak pernah bilang, Lan, ujarku lagi dengan tatapan sayup dibuat-buat santai. Hening. Boleh saya bicara sesuatu lagi? Pintanya tanpa menjawab pertanyaan dariku. Ia ingin bicara apa? Aku mengiyakan dan memberi kode kalau ia boleh bicara. Kami saling memandang. Dia menghela nafas panjang sebelum bicara, membuat jantung ini berdebar-debar dan makin tak ingin kehilangan sosoknya dari kantorku. Kedua alisku saling bertaut. Iya, kenapa? Kataku lagi dengan keraguan. Saya akan menikah dengan wanita pilihan ibu saya. Dia yang selama ini merawat ibu saya. Dan dia adalah seorang janda. Ibu meminta saya untuk menikahinya. Entah mengapa tenggorokan ini sesak mendengar pernyataan dari Irlan. Apa aku cemburu? Lalu kenapa Irlan beritahu perihal calon istrinya padaku?
Aku menyeringai tipis sambil membuang pandangan pada ujung kursi yang kami duduki. Selamat, ya. Ucapan selamat keluar dari mulutku dengan ragu. Sebenarnya aku ingin mencoba dekat dengan Irlan, tapi sekarang niat itu harus kubuang jauh-jauh. Kini Irlan akan segera menikah. Tapi kenapa kamu harus resin? Tanyaku sambil menahan gejolak di jiwa yang makin memperlihatkan kecemburuan padanya. Tapi aku terus menyembunyikannya. Tapi ada kata "tapi" keluar dari mulutnya. Saya sebenarnya menyayangi Bu Aurel. Sejak pertama kita bertemu dulu, sebelum ibu menikah. Saya tahu sekarang Bu Aurel sedang menjadi milik Pak Ferry. Tapi saya ingin jujur, wajah Irlan serius sekali. Apa? Jantungku berdegup kencang, seperti mau copot. Ya ampun, aku benar-benar kaget dan shock. Jadi Irlan, atau ini hanya prank? Kamu ngomong apa? Ujarku malu-malu sambil menyematkan beberapa helai rambut di daun telinga. Saya cinta sama Bu Aurel. Ia bicara tanpa berani menatapku. Tapi itu serius. Aku merasakannya. Ia juga tak sampai meraih kedua lenganku. Etikanya masih terjaga walau sedang mengungkapkan rasa cinta. Benarkah? Aku menatap wajahnya. Kamu jangan bercanda. Kamu mau menikah? Aku sedikit terkekeh. Ya, itu alasan saya kenapa resign dari kantor. Saya akan menikah dan saya takut tak bisa mencintai calon istri saya saat nanti kami sudah sah menjadi pasangan suami istri. Irlan bicara dengan serius sambil menatap kosong ke ujung danau. Ia juga menyeka wajahnya dengan kedua telapak tangan. Saliva ini kembali ku teguk dengan susah payah. Bola mata ini berkaca-kaca hingga memaksa menetes, namun aku segera menahannya. Lan, kamu jangan bercanda. Aku terkekeh, kecil dengan susah payah. Bicara pun seakan tak mampu karena terharu dengan ungkapan perasaan Irlan. Ini serius. Ia menatapku lamat-lamat. Aku gak bohong. Aku memang mencintai kamu, Rel. Tapi aku akan menikah. Dan aku tak bisa lagi biarkan perasaan ini terus hadir. Maka dari itu, mulai hari ini, aku akan mengundurkan diri. Lemah sekali seluruh tubuh ini. Ingin bicara namun tak bisa. Apalagi kami kini masih terus berpandangan. Dia pancarkan raut keseriusan dan keharuan saat melihatku. Sungguh, aku tak tahu harus berekspresi seperti apa. Tenggorokan ini tercekak kembali. Pedih sekali. Kenapa kamu bicara seperti ini? Ini menyakitkan, Lan. Bendungan calon tetesan bening ini mulai mengumpul di satu titik dan siap menerobos dengan keras. Karena aku juga sempat merasakan hal yang sama. Aku kagum dengannya. Dan sebelumnya aku berharap kalau kekaguman ini akan menjadi ikatan cinta. Kenapa? Kamu kenapa? Irlan menanyakan perihal tatapanku yang memendam kekecewaan. Segera ku buang pandangan ini darinya. Enggak, ya aku... Nyatanya aku tak sanggup bicara banyak. Bendungan bening ini malah menerobos tanpa permisi. Sakit sekali hatiku mendengar pengungkapan cinta, tapi hanya untuk harapan palsu. Rel, beberapa kali ia menyebut namaku tanpa diembel-embeli kata ibu. Air mata ini ku sekat cepat. Ingin bicara tapi tak mampu. Apa daya tenggorokan ini sesak sekali. Aku tak bisa bicara banyak. Malah ingin menangis dengan keras. Tapi malu bila Irlan melihatnya. Maaf kalau aku katakan ini. Tapi setidaknya aku menjadi lega karena perasaan ini sudah kuungkapkan. Aku bisa berangkat dengan tenang. Ia kembali bicara. Anggota tubuh kami sama sekali tak pernah beradu. Semacam pegangan tangan. Tidak, Irlan tidak melakukan itu. Kamu kenapa bilang seperti ini? Kalau kamu mencintaiku, kenapa harus menikah dengan wanita itu? Aku hanya menurut keinginan ibu. Dia ingin aku menikah dengan wanita yang sudah mengurus dirinya di saat ia sakit. Sempat menolak,
Tapi itu malah membuat hati ibu hancur. Dan setelah aku pikir-pikir, mungkin aku memang harus menikahi wanita itu. Dia yang sudah baik mengurusi ibuku, Rel. Penjelasannya membuatku makin sakit. Aku sudah bereskan semua barang-barang di ruang kerjaku. Dan aku juga udah carikan calon pengganti aku. Itu juga kalau kamu suka. Dia wanita, dia pintar dan baik. Aku sudah siapkan ini sejak awal. Rencananya dia akan datang ke kamu langsung untuk kamu interview. Kamu tenang saja. Aku tahu dia anak baik. IPK-nya mencapai 4.0. Kamu bisa coba dulu dia langsung. Aku tak menggubris penjelasan Irlan mengenai calon penggantinya. Yang jelas aku akan kehilangan sosoknya. Semoga kamu bisa langgeng sama Ferry. Maaf kalau aku nyatakan perasaan pada pacar orang lain. Tapi aku tak berniat memiliki kamu, Rel. Hanya ingin melegakan benak ini saja. Dia bahas soal aku yang menjadi pacar Ferry. Maaf pula kalau aku pamit duluan. Aku gak bisa antar kamu. Assalamualaikum. Akhirnya Irlan berdiri. Lalu ia langsung pergi tanpa menolehku kembali. Bersambung.